Ketika para pasukan dari Jalayuda tengah mempersiapkan penyerangan-penyerangan mereka, sementara itu di balik dinding istana, dari atas dinding, Begal Gajah Mada menebar pandang. Begal Gajah Mada dengan cermat menghitung keadaan dan juga berbagai kemungkinan. Menghadapi keadaan seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Rakuti? Tindakan apa yang akan dilakukannya nanti? Seandainya aku adalah Rakuti, apa yang akan aku lakukan? Pikir Gajah Mada. Pandangan Gajah Mada menjelajahi setiap sudut dengan mata yang tajam seperti mata elang. Sebagaimana di depan Purawakta, pintu gerbang istana raja yang menghadap ke arah barat, di belakangnya atau menempati separuh dari wilayah istana juga berupa hamparan alun-alun yang berdampingan dengan sepanjang dinding yang mengelilingi istana. Juga terdapat parit yang memanjang yang akan menghambat gerakan Rakuti seandainya mereka berhasil memasuki wilayah istana dengan memanjat dinding. Jika hal itu terjadi, mereka akan menjadi sasaran empuk para Bayangkara yang kini tengah melakukan baris pendem dari balik semak. Istana tidak bisa dipertahankan lagi. Bahkan jika Rakuti tidak melakukan apa-apa, cukup dengan mengepung rapat benteng ini beberapa hari saja, mereka yang berada dalam istana pasti akan kelimpungan. Kalau bahan makanan habis, terpaksa bendera berwarna putih akan dikibarkan, berkata Begal Gajah Mada dalam hatinya. Kini persoalan yang menghadang Gajah Mada adalah dengan cara bagaimana ia akan menyelamatkan Sri Jaya Negara. Itu bukan persoalan. Rakuti tidak akan mungkin mampu melacak jejakku dalam membawa Tuanku Jaya Negara. Masalahnya, setelah Sri Baginda meloloskan diri, bagaimana sikap Rakuti terhadap pasukan yang masih tertahan di dalam? Apakah akan ditumpas? Begal Gajah Mada berhitung dengan cermat. Gajah Mada melihat pasukan Jalayuda yang berada di luar dinding belum melakukan persiapan-persiapan penting untuk melanjutkan kembali gempuran ke istana. Gajah Mada merasa sedih karena dari tempatnya terlihat Rakuti sama sekali tidak peduli pada mereka yang menjadi korban dalam pertempuran itu. Mereka yang terluka parah maupun telah terbunuh dibiarkan begitu saja. Gajah Mada kini kembali menebarkan tatapan matanya ke dalam lingkungan istana. Prajurit Jolopati dan Jolo Rananggono kini terlihat kelelahan. Gajah Mada tidak tahu apakah mereka masih mampu untuk bertempur jika Rakuti menyerbu dan berusaha untuk menjebol dinding. Di dalam dinding Balai Manguntur, para prajurit dari kesatuan Jolopati dan Jolo Rananggono yang kelelahan kini duduk bertebaran di mana-mana. Mereka yang terluka mendapat perawatan. Para abdi dan beberapa lelaki kini menyiapkan minuman dan makanan sekedarnya. Namun, suasana yang muram tidak tercegah kini melingkupi semuanya. Wajah-wajah yang suram dan duka yang mendalam. Sebagian dari para prajurit saling menanyakan siapa yang telah menjadi korban dalam perang yang berkecamuk itu. Seorang prajurit yang merasa kehilangan sahabat karibnya yang terbunuh dalam perang Brubuh merasa terpukul dan sangat kecewa. Prajurit itu berusaha untuk menahan diri tidak menangis. Namun tetap saja air matanya kini keluar. Ia tidak hanya menangisi sahabat karibnya yang telah tewas dalam pertempuran itu, tetapi juga menangisi pedih luka lengannya yang telah putus oleh sambaran pedang. Kakang Begal, terdengar suara pelan yang menyapa. Gajah Mada menoleh. Riung Samudera dan Panji Sabrang, keduanya adalah prajurit Bayangkara yang dipercaya oleh Begal Gajah Mada.
bagaimana? Maafkan aku, Kakang Bekel. Apakah kita akan dapat mempertahankan istana? Kata Riung Samudra. Pertanyaan semacam itu rupanya menghantui para Bayangkara. Semua bertanya-tanya, sebagaimana Bekel Gajah Mada juga bertanya dalam hatinya, apakah mungkin istana dapat dipertahankan? Segenap prajurit Jolopati dan Jolo Ranenggono yang telah berhasil masuk ke dinding istana kini berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan istana. Bagaimana menurutmu? Gajah Mada justru balik bertanya. Riung Samudra dan Panji Saprang kini saling berpandangan. Rasanya tidak mungkin, Kakang, jawab Panji Saprang. Kenapa tidak mungkin? Desak Gajah Mada. Baru saja aku dan Riung Samudra bertukar pikiran. Pasukan Jolopati dan Jolo Ranenggono yang mendukung istana kini telah kehilangan kekuatan dan semangat tempurnya. Tidak ada cadangan pasukan lagi untuk menghadapi para pemberontak itu, Kakang. Terakhir, kami bertanya dalam hati kami, apa yang dilakukan oleh Rakuti jika ingin memenangkan perang? Kami mencoba membayangkan dan berpikir menggunakan caranya. Apa kira-kira tindakan musuh? Gajah Mada mengenal Panji Saprang dan Riung Samudra yang memiliki kecerdasan. Perhitungan-perhitungan mereka seringkali tidak meleset dari kenyataan. Dengan tidak berkedip, Bekel Gajah Mada memandang keduanya. Jika kau menjadi Rakuti, apa yang akan kau lakukan? Desak Bekel Gajah Mada. Ada banyak kemungkinan, Kakang, jawab Riung Samudra. Mereka tentu akan berupaya keras untuk menjebol dinding atau memecahkan regol. Upaya itu akan sulit dilaksanakan jika para Bayangkara yang menjaga dinding memiliki anak panah yang cukup. Tetapi pada kenyataannya jumlah anak panah yang ada tidak mencukupi kebutuhan, Kakang. Di pihak Rakuti ada banyak cara yang bisa mereka ambil. Mereka mungkin bisa menggunakan gelondongan kayu atau batang kelapa yang dipikul beramai-ramai untuk menghantam dinding yang terbuat dari bata ini. Selanjutnya, ada kemungkinan lain yang lebih mencemaskan. Gajah Mada memandang kedua bawahannya dengan tatapan yang tajam. Kemungkinan mencemaskan yang bagaimana? Riung Samudra kini menghela nafas dengan gelisah. Apa yang bisa Kakang Bekel lakukan jika Rakuti menghujani istana dengan anak panah berapi? Berdesir kini dada Gajah Mada. Apa yang diutarakan kedua Bayangkara bawahannya itu benar-benar luput dari perhatiannya. Semula Gajah Mada memperhitungkan kemungkinan musuh akan berupaya untuk menjebol dinding dengan menggunakan gelondongan kayu. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Panji Saprang dan Riung Samudra itu, Rakuti akan menghujani istana dengan anak panah berapi, memang tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal itu. Apabila istana sampai terbakar, maka penghuni istana pasti akan berhamburan keluar. Bekel Gajah Mada kini menjadi semakin gelisah. Apakah Rakuti akan menggunakan cara itu? Gajah Mada bertanya. Panji Saprang dan Riung Samudra kini saling memandang. Kemungkinan seperti yang kami utarakan itu, Kakang. Semua itu berasal dari sebuah pertanyaan. Apa yang akan kulakukan jika saja aku adalah Rakuti? Kita semua tidak tahu apakah Rakuti akan menggunakan cara itu atau tidak. Gajah Mada manggut-manggut. Memang benar, ada banyak kemungkinan dan cara yang bisa dipilih oleh Rakuti. Jika Rakuti telah kehilangan akal waras, boleh jadi Rakuti akan menghujani istana dengan anak panah berapi. Dengan demikian, akan habislah nasib bangunan istana yang dibangun dengan susah payah
oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana. Mari kita menebak, apakah para Widasuka gila itu akan menggunakan cara itu atau tidak, berkata Gajah Mada. Begal Gajah Mada menatap Sabrang dengan tidak berkedip. Kurasa Rakuti atau para Winasuka yang lain pasti sempat berpikir tentang gagasan itu. Menghujani musuh yang terkurung dalam sebuah bangunan dengan anak panah berapi bukan gagasan baru. Di dalam pendadaran prajurit, siasat semacam itu selalu dibicarakan. Tambah gelisahlah kini Gajah Mada. Bagaimana menurutmu? Tanya Gajah Mada yang tertuju pada Riung Samudra. Aku cenderung meyakini kemungkinan itu, Kakang, jawab Riung Samudra. Gajah Mada sependapat. Menghujani bangunan yang digunakan untuk berlindung dengan menggunakan anak panah berapi bukanlah siasat yang baru. Bahkan bisa jadi prajurit dengan pangkat yang paling rendah sekalipun tentu akan berpikir kemungkinan itu, karena pada saat pendadaran mereka telah dibekali dengan berbagai wawasan dan siasat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang ditemukan dalam medan perang. Cara itu tentu tidak akan terlupakan oleh Rakuti. Masalahnya, Rakuti akan menggunakannya atau tidak. Andai saja ada sebuah kepastian yang diperoleh dari telik sandi. Begal Gajah Mada kini terpaksa berpikir dengan keras. Namun tiba-tiba suara datang berdesing. Gajah Mada kemudian segera memperhatikan dari mana suara yang berdesing itu berasal. Sebuah anak panah senderan kini melesat membubung ke udara, dan itu berasal dari tempat Rakuti berada. Anak panah itu jatuh tidak jauh dari begal Gajah Mada yang segera memberi isyarat kepada seseorang untuk mengambilnya. Pada anak panah itu ada rontal yang terikat dengan tali. Dengan tidak sabar, Gajah Mada segera membuka rontal itu yang ternyata memang ada surat dari Rakuti. Putaran cokro manggilingan terus bergulir. Kini sudah waktunya cerita tentang Jayanegara berakhir. Jika dilanjutkan, akan menjadi kisah yang memuakkan dan membuat perut menjadi mulas. Aku, Rakryan Kuti, meminta semua yang ada di balik dinding untuk menyerah. Para prajurit akan kuampuni karena hanya Jayanegara dan begal Gajah Mada yang kuanggap paling bersalah. Gajah Mada dan Jayanegara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diadili dan dijatuhi hukuman mati. Kalau perintah itu tidak dilaksanakan, istana akan terbakar dan hanya akan menyisakan arang yang membara. Tulis Rakuti dalam rontal itu. Tidak terjadi perubahan pada raut wajah begal Gajah Mada setelah ia membaca surat yang dikirim melalui anak panah itu. Begal Gajah Mada hanya tersenyum. Surat itu kemudian diberikan pada Panji Sabrang dan Riung Samudra yang kini berebut membacanya. Justru Panji Sabrang dan Riung Samudra yang tidak bisa menahan amarahnya. Wajah kedua Bayangkara itu kini merah padam dan menebal. Sombong sekali orang itu. Kalau saja dia ada di sini, akan kusumpal mulutnya dengan gagang pedangku ini. Akan kubenamkan hingga tembus ke pantatnya, desis Panji Sabrang. Bagaimana Kakang Begal? Bertanya Riung Samudra. Apakah akan kita balas atau tidak surat itu, Kakang? Begal Gajah Mada terdiam. Surat ancaman yang dikirim menggunakan anak panah itu benar-benar harus menjadi pertimbangannya, karena dalam penutupnya Rakuti menyebut istana akan terbakar dan menyisakan Karangabang. Apa yang baru saja kalian sampaikan ternyata benar. Rakuti akan membakar istana dengan menggunakan anak panah. Membakar sarangnya agar semut-semutnya berhamburan, berkata
kata Gajah Mada. Riung Samudra dan Panji Saprang kini saling memandang. Bekal Gajah Mada kini termangu berpikir dengan keras. Sekejap kemudian wajah bekal Gajah Mada berubah oleh sebuah gagasan yang kini muncul dalam benaknya. Panji Saprang, berkata Gajah Mada. Panji Saprang pun kini mendekat. Di antara prajurit Bhayangkara, kau memiliki kemampuan bidik yang paling sempurna. Kau lihat itu? Bisakah kau mengukur jarak sasaranmu? Lanjut Gajah Mada. Panji Saprang memandang ke arah yang dimaksud oleh bekal Gajah Mada. Pada arah yang ditunjuk memang terlihat Rakuti yang dikelilingi oleh para Winesuka yang lain serta beberapa orang senopati Joloyudo, dan Panji Saprang menengadah dan kemudian memperhatikan gerak angin. Sesaat kemudian ia kembali tersenyum. Bagaimana? Desak bekal Gajah Mada. Akan kucoba, Kakang. Setidak-tidaknya aku pasti bisa melesakkan anak panahku untuk menembus tubuh salah seorang dari mereka. Bekal Gajah Mada merasa puas dengan jawaban itu. Tidak perlu menunggu waktu lagi, bekal Gajah Mada kemudian membalik rontal surat Rakuti itu. Gajah Mada termangu sejenak. Dengan tanpa ragu, Gajah Mada kemudian menggigit ujung jarinya hingga berdarah. Dengan darah itu, Gajah Mada menulis surat balasannya. Surat itu kemudian diserahkan kepada Panji Saprang yang kemudian segera mengikatnya ke bedor anak panah yang akan membawanya ke alamat yang dituju. Sekejap kemudian Panji Saprang mengambil satu lagi anak panah. Gajah Mada kini merasa heran. Kau membutuhkan 2 anak panah, Saprang? Tanya Gajah Mada. Panji Saprang hanya tersenyum, tidak menjawab rasa penasaran itu. Anak panah pertama segera dipasang pada tali gendewa yang direntang. Panji Saprang lalu melepas anak panah itu sambil memperhatikan dengan seksama. Anak panah itu membubung memanjat ke udara untuk kemudian jatuh tidak jauh dari tempat Rakuti berada. Seorang prajurit yang tersambar anak panah itu ambruk seketika. Di sana terlihat Rakuti panik dan mengumpat. Dengan gugup, Rakuti menyambar sebuah tameng untuk melindungi dirinya. Kenapa kau melakukan itu? Kau memberitahu Rakuti? Bertanya Gajah Mada. Panji Saprang tersenyum. Panji Saprang kini kembali memasang warustro yang diambil dari endong di punggungnya dan kemudian memasangnya di gendewo. Jarak yang akan ditempuh anak panahku sangat jauh. Aku perlu mengukur lintasan dan juga sudut agar anak panahku benar-benar mampu menggapai Rakuti. Ia bersembunyi dari balik tameng. Kurasa itu tidak ada gunanya ia melakukan itu. Gajah Mada yang sempat dibuat curiga kini manggut-manggut. Panji Saprang kembali merentangkan gandewanya. Kali ini ia telah siap dengan anak panah kedua yang akan membawa surat balasan untuk Rakuti. Dari tempat beradanya, Panji Saprang bisa melihat sasaran dengan amat jelas. Sebaliknya, Rakuti tidak bisa memperkirakan dari mana asalnya anak panah itu karena Panji Saprang berada di balik dinding. Gandewo kini telah direntang. Panji Saprang memerlukan waktu beberapa saat untuk membidik. Setelah merasa yakin anak panah yang ujungnya beracun itu dilepas, derak tali Gandewo terlepas, kini disusul oleh anak panah yang melesat membubung memanjat udara untuk kemudian jatuh menukik. Bekal Gajah Mada dan Riung Samudra mengikuti gerak lintasan anak panah itu dengan seksama. Dengan sangat cepat dan membubung tinggi, anak panah itu melesat memanjat ke udara, kemudian meliuk menukik menuju sasarannya. Dada Gajah Mada kini serasa meledak melihat anak panah itu mengarah sasaran dan kemudian benar-benar menjamahnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Panji Saprang. Tidak ada gunanya Rakuti melindungi dirinya
dengan tameng karena anak panah itu mampu menjebolnya. Edan, umpat Gajah Mada meletupkan kekagumannya. Adalah Rakuti yang kini kaget bukan kepalang ketika sebilah anak panah menyambar dengan keras. Rakuti terlambat untuk menghindar. Anak panah itu menancap dengan keras, menjebol tameng dan menancap di lengannya. Rakuti melolong dan mengumpat-umpat kasar. Ah, keparat! Bajingan! Pengecut laknat! Umpat Rakuti dengan semua perbendaharaan kata kasar yang dimilikinya. Rakuti menggigil seperti orang kedinginan. Luka yang diderita ternyata menimbulkan rasa sakit luar biasa. Rakuti melolong menahan sakit yang nyaris tidak tertahankan itu. Nyeri yang dirasakannya serasa akan meretakkan batok kepalanya, memporak-porandakan isinya. Melihat anak panah melukai lengan Rakuti, dengan sigap dan cekatan, para petualang pemberontak itu kemudian meraih tameng untuk melindungi dirinya. Dari balik dinding, begal Gajah Mada, Ring Samudra dan Panji Saprang tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan hasil yang luar biasa itu. Keparat! Kembali Rakuti mengumpat sambil meringis menahan nyeri. Kita harus menemukan orang yang telah melakukan perbuatan gila ini. Aku akan memecah kepalanya dengan palu. Sakit sekali, Keparat. Ratanca kemudian beringsut mendekat dan kemudian memeriksanya. Rapangsa dan Rayuyu kemudian melindunginya dari kemungkinan serangan anak panah lagi. Lakukan sesuatu cepat, teriak Rakuti. Dari pemeriksaan sekilas, Ratanca tahu anak panah itu beracun. Ratanca bertindak dengan cepat. Dari bungkusannya, Ratanca mengeluarkan beberapa butir bilis yang kemudian dihancurkannya dan ditaburkan ke sekitar luka. Bilis itu ternyata malah menambah nyerinya. Apa yang kau perbuat, Ratanca? Bentak Rakuti. Ratanca tidak suka dibentak seperti itu. Anak panah pembawa surat balasan ini telah direndam racun. Pilih hidup atau pilih mati? Kalau kau pilih mati, maka biarkan saja racun itu bekerja dalam menggerogoti darahmu, jawab Ratanca dengan ketus. Rakuti pucat basi. Akhirnya Rakuti pasrah terhadap apapun yang akan dilakukan oleh Ratanca. Dengan hati-hati, Ratanca mematahkan anak panah itu. Ratanca tidak mungkin menariknya, karena jika hal itu dilakukannya, justru akan merusak jaringan urat dan juga otot lengan Rakuti. Tahan, bisik Ratanca. Rakuti kini terbelalak. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengeluarkan anak panah ini, jawab Ratanca. Rakuti memejamkan mata dengan segala ketakutannya. Tanpa keraguan sama sekali, Ratanca mendorong anak panah itu hingga tembus dan kemudian menariknya dengan sekuat tenaga. Rakuti kini seperti tercekik tidak bisa bernafas. Nafasnya sulit disalurkan dari tenggorokannya. Masih dengan wajah yang dingin, Ratanca yang ahli dalam bidang pengobatan itu kemudian menaburkan bubuk bilis ke atas luka. Akhirnya setelah sejenak kemudian, Rakuti mulai bisa menguasai dirinya lagi. Gila! Gila! Tahan kemarahanmu, Rakuti. Kemarahanmu justru akan memperkuat daya racun dari anak panah itu. Aku sedang berusaha untuk menawarkannya, kata Ratanca. Ratanca memperhatikan bekas luka itu dengan lebih seksama dan kemudian membaui racun pada darah yang kehitam-hitaman itu. Ratanca kemudian memijat beberapa buah simpul saraf pada lengan dan leher Rakuti. Selanjutnya, ia memijat pada sekitar luka. Darah yang berwarna kehitam-hitaman dipaksa keluar dari luka itu. Usahanya berhasil. Darah yang semula berwarna hitam kini mulai berubah menjadi merah. Dengan masih terbelalak,
Rakuti kini memperhatikan luka dari anak panah itu. "Bagaimana?" tanya Rakuti dengan khawatir. "Sudah berhasil kukeluarkan racun itu," jawab Ratanca. Rakuti yang masih marah kini merasa masih perlu membuang serapah. "Bangsat!" umpatnya sekali lagi. "Bagaimana dengan batang kelapa itu? Gelondongan kelapa itu apakah sudah diperoleh? Aku ingin regol istana itu dijebol sekarang juga. Kita cari orang kurang ajar yang telah melepas anak panah itu. Akan ku beset wajahnya dan akan ku minum darahnya, lalu ku remuk kepalanya." Rakuti kini benar-benar menjadi marah. Jika saja ada orang yang mau ditempeleng dengan sukarela, maka Rakuti akan mengajarnya hingga babak bundas. Ratanca memandang gagang anak panah itu. Pada gagang anak panah itu juga terdapat rontal. "Tidakkah kau baca rontal itu, Rakuti?" tanya Ratanca dengan suara yang tenang. Rakuti seperti tersadar dan dengan tangan yang gemetar, ia berusaha membuka lembaran rontal itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah warna merah darah yang digunakan untuk menulis rontal itu. "Kalau berani kemarilah, Rakuti. Kebetulan istana memang sedang membutuhkan ganjal untuk dampar. Kau layak menduduki tempat itu. Dari aku, Gajah Mada." Kemarahan yang menggertaki dada Rakuti kini menanjak menggapai pada puncaknya. Merah padamlah wajah pimpinan gerakan makar itu. Sedemikian marah Rakuti, tangannya sampai bergetar, dan justru karena itu untuk beberapa saat lamanya ia tidak mampu berbicara. Matanya melotot dan tentu saja akan terlepas jika otot-otot matanya tidak memeganginya dengan amat kuat. "Gajah Mada, akan aku beset wajahmu dengan menggunakan tanganku sendiri," desis Rakuti dengan suara yang bergetar. Dengan tatapan mata yang tajam dan menahan amarah yang sangat luar biasa, Rakuti kini memandang ke arah dinding istana. Seolah dengan kekuatan memancar dari tatapan matanya, Rakuti bermaksud untuk menjebol dinding istana itu. Penghinaan yang telah dilakukan oleh pimpinan Bayangkara itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. "Bagaimana dengan gelondongan kelapa itu?" teriak Rakuti. "Apakah sudah siap semuanya?" Seorang senopati yang bertanggung jawab atas pengadaan gelondongan kelapa untuk menjebol pintu gerbang itu kini bergegas mendekat. "Yang kita butuhkan telah siap, Rakuti," jawab senopati itu dengan suara yang tegas. Rakrean Kuti yang terpancing oleh kemarahannya dan oleh penghinaan yang telah dilakukan oleh Gajah Mada kini segera menyiagakan pasukan dan bersiap kembali untuk menggempur istana. Persiapan-persiapan yang terjadi tidak lepas dari pengamatan bekal Gajah Mada dan para Bayangkara yang terus-menerus berjaga di balik dinding. Gajah Mada yang melihat persiapan itu segera meloncat turun. Para senopati pasukan Jolopati dan Jolorananggono kini datang mengerumunia. "Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" bertanya salah seorang dari mereka. Bekal Gajah Mada termangu sejenak. Bekal Gajah Mada merasa agak kesulitan untuk meminta kepada pasukan yang telah berada di dalam istana itu untuk bersiaga kembali. Keadaan mereka benar-benar sangat parah. Namun kini Gajah Mada tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menyampaikan keadaan yang sesungguhnya, bahwa mustahil untuk mempertahankan istana. Rakuti telah menyiagakan pasukannya. Ia juga menyiapkan gelondongan kayu untuk menjebol regol, ucap bekal Gajah Mada. Para senopati pun kini saling memandang. Kita memang berada dalam keadaan terjepit. Rakuti yang menguasai wilayah di luar istana bisa berbuat apapun dengan leluasa.
Mereka punya banyak pilihan. Mereka bisa berusaha menjebol regol dan dinding dengan menggunakan gelondongan kayu yang dihantamkan ke regol. Pilihan lain adalah menghujani istana dengan panah berapi. Kalau pilihan kedua itu yang diambil oleh Rakuti, kita semua bisa membayangkan apa kira-kira yang akan terjadi. 4 orang senopati itu menyimak penjelasan dari Bekel Gajah Mada dengan cermat. Sejenak mereka seperti tersihir dan lupa bahwa prajurit yang baru saja memberi wejangan itu hanya berpangkat seorang bekel. "Bukankah kita bisa menghambat gerakan mereka dengan hujan anak panah?" bertanya salah seorang dari senopati itu. "Sayang sekali, jumlah anak panah kita tidak mencukupi untuk menciptakan hujan." Suasana kini menjadi hening di antara mereka. Justru dari alun-alun, suara tambur kini kembali terdengar dengan riuh. Rupanya Rakuti menyiagakan kembali pasukannya untuk menyerbu. Gajah Mada kemudian segera menyiapkan pasukan panah untuk siap menghambat laju gerakan mereka. Namun Gajah Mada harus melihat kenyataan dan juga bertindak lebih bijak. Pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono yang berada dalam keadaan letih yang luar biasa itu tidak mungkin dipaksa untuk bertempur lagi melampaui batas kemampuan mereka. Kini hanya ada beberapa pilihan yang dihadapinya tanpa memberikan pilihan yang lain. Pilihan itu pun sangat tidak menyenangkan. Apa boleh buat? Rupanya aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengungsikan Tuanku Jayanegara. Akan tetapi, kelak aku pasti akan kembali untuk memberi pelajaran kepada para Dharma Putra Winesuka bahwa betapa mahal harga tebusan perbuatan mereka. Bekel Gajah Mada kemudian segera mengadakan pembicaraan dengan para senopati pimpinan prajurit Jolopati dan Jolo Rananggono. Melalui pembicaraan itu telah diperoleh kesepakatan Bekel Gajah Mada akan berusaha untuk mengungsikan Sri Jayanegara melalui pintu belakang. Prajurit gabungan Jolopati dan Jolo Rananggono diminta untuk menghambat sekedar untuk memberikan waktu yang cukup untuk meloloskan diri. Para bayangkara yang mengintai dari atas dinding kemudian segera ditarik untuk mengawal Sri Jayanegara dan tugas mereka akan digantikan oleh para prajurit Jolopati. Sementara itu, apabila ada yang resah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, orang itu pasti adalah Bekel Gajah Mada. Keterangan yang diperolehnya dari orang yang menyelubungi diri di balik topeng dan juga tebalnya kabut kini sangat mengganggu ketenangan hatinya. Bagaskoro Manjerkawuryan memberitahu aku bahwa dalam pasukanku terdapat mata-mata. Jika kelilip itu tidak segera kuenyahkan, maka kemanapun aku pergi, Rakuti akan terus membayang-bayangiku. Aku harus menemukan cara agar telik sandi musuh pengkhianat Bayangkara itu menampakkan jati dirinya. Siapa sebenarnya pengkhianat di antara kami itu? Pertanyaan itu terus saja berkecamuk dalam benak Gajah Mada.